Halo, ketemu lagi sama Nada di Radio Suara Horor. Kali ini aku mau cerita dari pengalaman aku pribadi waktu kuliah. Ceritanya gini, aku kuliah di salah satu universitas negeri di Jogja, yang mana kampus ini juga sebenarnya baik-baik aja. Cuman gara-gara kejadian ini mulailah menjadi perbincangan yang cukup hangat lah waktu itu ya. Jadi dulu waktu aku kuliah itu aku sempat mengalami keanehan yang dialami sama satu kelas tuh, satu matkul, dan yang mana dosen itu dia laki-laki, bapak-bapak. Nah, dari awal masuk kuliah, aku dan teman-teman kampusku itu melihat dia itu yang baik-baik aja waktu itu ya. Kami sama sekali tidak melihat keanehan dari sosok dosen ini gitu. Justru malah dosen ini tuh cukup membantu kami karena dia gampang kasih nilai. Nah, suatu hari kami semua itu ya ada jadwalnya beliau lah ya. Kita masuk ke kelas seperti biasa, cuman ini tumben banget si bapak dosen ini itu dia udah berada di dalam kelas itu tuh sangat on time. Yang kita tahu biasanya dia itu pasti masuknya itu kayak rada molor dikit gitu loh. Bukan tipikal dosen yang on time gitu, tapi in that time di hari itu dosen ini tuh datang sangat on time. Bahkan kayak mahasiswa pertama yang baru datang aja juga kaget gitu, kok tumben banget sih bapak ini udah masuk. Sampai si dosen ini memulailah materi pembelajaran. Nah, entah kenapa aku tuh merasa ada yang aneh nih sama si bapak dosen ini. Mulai dari cara bicaranya, cara menyampaikan materinya, atau gerak-gerik dia. Ini tuh aneh banget gitu. Kayak bukan hal yang seperti biasanya dia lakukan gitu lah. Dia itu tiba-tiba berubah menjadi yang kaku dan lemes, dan wajahnya tuh pucat. Terus kayak flat ngajar dan tidak berinteraksi dengan mahasiswanya gitu. Nah, karena aku merasa ini ada yang aneh, aku ngobrol lah itu sama temanku yang lain di sebelahku. Guys, si bapak ini kok aneh ya? Kamu ngerasa aneh gak sih? Nah, temanku masih menyangkal, enggak, Nat, biasa aja. Ada juga yang kayak, ya mungkin lagi ini kali, lagi berantem sama istrinya apa gimana kayak gitu kan. Ya tanggapan temanku itu masih yang menganggap itu positive thinking. Tapi aku merasa kayak enggak, ini tuh beliau tuh aneh banget. Terus kayak ada mahasiswa lain yang mau bertanya gitu, kayak ya udah cuman berjalan gitu aja. Dia tanya, ya beliau juga menjawab sih pertanyaan si temanku yang lain yang bertanya itu, cuman kayak lempeng banget selama berjalannya kelas itu. Sampai akhirnya kelas itu selesai. Terus esokan harinya ada berita yang menyebutkan bahwa bapak ini sudah meninggal 1 hari sebelum dia mengajar di kelas kami. Kita semua benar-benar kaget, aduh merinding. Kita semua benar-benar kaget sama kejadian ini, dan gak nyangka juga bahwa kejadian kemarin yang kita jumpai di kelas itu tuh ternyata ada kesinambungannya gitu. Terus berarti kemarin siapa yang ngajar kan? Itu yang jadi pertanyaan besar buat aku dan juga teman-temanku gitu. Dan
katanya dosen-dosen lain, mereka itu juga bilang si bapak itu di hari itu tuh nggak masuk. Cuman kan kita melihat si bapak itu ada di dalam kelas ya. Kita tuh bingung itu yang ngajar itu siapa. Dan posisinya si bapak ini itu meninggal tanpa diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, kayak istrinya atau anaknya gitu tuh. Karena si bapak itu meninggal bukan karena sakit dan juga bukan karena serangan jantung atau apa gitu, enggak. Tapi dia itu pergi dari rumah kayak nggak pulang selama 2 hari. Dan itu benar-benar dicariin sama istrinya, nggak ketemu. Dan kelas-kelasnya dia itu bener ke-skip karena dia nggak masuk. Terus dia itu ditemuin di rumah kosong. Dan posisinya adalah dia udah ada darah kering di bagian kepala sama di bagian mulutnya dia. Jadi kayak keluar darah gitu. Dan kita semua nggak ada yang tahu apakah itu dia itu bunuh diri atau enggak gitu. Karena selanjutnya itu udah nggak dijelasin dan keluarganya menutupi kejadian itu karena nggak mau mengundang berita-berita yang makin menyudutkan salah satu orang atau gimana. Gitu ceritanya guys. Thank you banget udah dengerin ceritaku. Jangan lupa ikutin terus Radio Suara Horor. Like cerita ini kalau memang kamu suka. Komen dan share ke teman-teman kalian. Barangkali juga pernah mengalami hal yang sama. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.